Saudara-saudaraku yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, adalah kita menengok sejenak para sahabat-sahabat Rasulullah, para teladan-teladan zaman dulu, para sahabat-sahabat yang bisa kita teladani kepribadiannya. Salah satu contoh adalah Umar bin Khattab. Saudaraku sekalian pasti sudah tahu bagaimana kisah seorang ulama besar, sahabat Rasulullah SAW. Pada suatu malam, sahabat Umar bin Khattab pergi berkeliling di sebuah perkampungan dengan sahabatnya yang bernama Aslam, memastikan bahwa pada waktu dipimpinnya tidak ada rakyat-rakyatnya yang tidak terpenuhi hak-haknya. Akhirnya berjalanlah Umar bin Khattab dengan sahabatnya, kemudian sampailah dia di sebuah perkampungan kecil di pojok, dan ditemuilah sebuah tenda kecil di mana di dalamnya ada anak kecil yang menangis. Karena saking penasarannya, Umar bin Khattab kemudian mendekati. Tapi alangkah kagetnya, pada waktu Umar bin Khattab mendekati tenda itu, didapati seorang anak kecil yang menangis. Tetapi lebih kagetnya pada waktu itu, Umar bin Khattab melihat seorang ibu di luar di dekat perapian sambil mengaduk-aduk panci kecil dengan kayu yang agak panjang. Didekatilah atau dihampirilah ibu itu, dan Umar bin Khattab mengucapkan salam, "Assalamualaikum." Kemudian ibu itu menjawab, "Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh," sambil mengangkat kepalanya dan menoleh agak acuh. Ibu itu, Umar bin Khattab bertanya kepada ibu itu, "Wahai ibu, siapakah yang menangis di dalam tenda itu?" Kemudian ibu itu menjawab, "Anakku." Tanya Umar bin Khattab, "Kenapa dia menangis?" Dia menangis karena kelaparan. Karena seharian dia belum makan apa-apa kecuali hanya minum air. Kemudian setelah jawaban seperti itu, Umar bin Khattab dan sahabatnya Aslam menjauh agak jauh dari perapian itu. Kemudian dia memperhatikan apa yang dimasak ibu itu. Tetapi karena saking lamanya ibu itu memasak dan mengaduk-aduk panci, tetapi anaknya itu masih menangis terus. Kemudian sahabat atau Khalifah Umar bin Khattab mendekati dan bertanya kepada ibu itu, "Wahai ibu, apakah yang engkau masak?" Kemudian ibu itu menjawab, "Lihatlah sendiri." Betapa kagetnya Umar bin Khattab melihat apa yang dimasak oleh ibu tersebut. "Engkau masak batu." Dengan nada tinggi Umar bin Khattab mengucapkan seperti itu. Kemudian ibu itu mengatakan atau menganggukkan kepala. "Betul. Buat apa?" Nada Umar bin Khattab masih tinggi. "Saya memasak batu untuk mengelabui anak saya." Jadi cerita seorang ibu seperti itu pada Umar bin Khattab. Karena tadi pagi sampai malam ini anak dan saya belum makan apa-apa kecuali hanya minum air putih. Kemudian ibu itu mengatakan, "Inilah kejahatan Khalifah Umar bin Khattab. Dia tidak memperhatikan rakyatnya sampai ke bawah. Lihatlah saya," kata ibu itu, "saya adalah seorang janda yang punya anak kecil. Belum makan apa-apa, belum terbutuhi kebutuhannya. Inilah kejahatan Umar bin Khattab," kata ibu itu. Kemudian mendengar ucapan ibu itu, sahabatnya Umar bin Khattab, Aslam, dia akan menegur kepada ibu itu bahwa yang ada di hadapannya adalah seorang khalifah, seorang pemimpin, Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Tetapi sebelum dia menegur, Umar bin Khattab mencegahnya dahulu. Kemudian mendengar ucapan seperti itu,
Akhirnya Umar bin Khattab seketika itu sambil meneteskan air mata. Kemudian dia pulang ke Madinah untuk mengambil gandum, untuk mengangkat gandum yang tujuannya adalah diberikan kepada ibu tersebut. Tanpa berpikir panjang, Umar bin Khattab ke Madinah, kemudian dia memanggul beberapa gandum, kemudian dipikulnya sendiri tanpa beristirahat sama sekali. Kemudian sahabat Aslam mengatakan kepada Khalifah Umar, Amirul Mukminin, saya gantikan engkau karena engkau terlihat keletihan. Bagaimana jawab Umar bin Khattab? Dengan memerah, Umar bin Khattab mengatakan, apakah engkau akan menggantikan saya nanti dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Apakah engkau mampu untuk menanggung beban ini? Kata Umar bin Khattab terhadap sahabatnya Aslam. Kemudian Aslam sebagai sahabatnya, karena mendengar Khalifah Umar bin Khattab mengucapkan seperti itu, dia tidak berani apa-apa dan dia mengikuti perjalanan Umar bin Khattab mengambil gandum sampai di tempat ibu tersebut. Kemudian sampai di tempat itu, tanpa berpikir panjang, Umar bin Khattab membuka gandum dan memasakkan untuk ibu dan si anak itu. Setelah masakannya matang, kemudian Umar bin Khattab, ibu dan anak-anak yang ada di dalamnya itu kemudian makan. Setelah makan, hasil sisa dari gandum itu kemudian diserahkan kepada ibu. Kemudian anak-anak kecil itu juga semuanya tertidur pulas. Karena Umar bin Khattab sudah merasa senang dengan apa yang dilakukan hari itu. Kemudian dia mengatakan kepada ibu itu, wahai ibu, besok pergilah menghadap kepada Amirul Mukminin Umar bin Khattab, karena engkau insya Allah besok akan menemui saya di sana. Kata Umar bin Khattab terhadap ibu itu, baiklah, kata ibu itu, untuk besok pagi akan menghadap Umar bin Khattab atau Amirul Mukminin. Keesokan harinya, ibu itu betul datang bersama anaknya menghadap Umar bin Khattab. Tetapi alangkah kagetnya, karena yang ada di hadapannya adalah orang yang tadi malam memasakkan, memanggul gandum, memasakkan sendiri, kemudian menyuapi anak-anak kecil itu. Kemudian dia mengatakan kepada Amirul Mukminin atau Umar bin Khattab, wahai Amirul Mukminin, maafkan saya siap dihukum karena saya sudah mengucapkan hal yang tidak baik terhadap engkau. Kata ibu itu kepada Umar bin Khattab. Tetapi betapa lembut hatinya seorang Umar bin Khattab, dia mengatakan, wahai ibu, engkau tidak bersalah. Saya yang bersalah. Saya sebagai Amirul Mukminin, sebagai seorang pemimpin, tidak bisa memperhatikan rakyatnya yang kelaparan. Kemudian justru Umar bin Khattab, saya memohon maaf wahai ibu, karena selama ini saya belum bisa memberikan yang terbaik terhadap ibu. Saudara-saudaraku yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah sebuah kisah kecil bagaimana seorang khalifah fil ardh, khalifah Amirul Mukminin, seorang Umar bin Khattab yang betul-betul mempunyai keteladanan yang luar biasa, yang patut kita teladani, yang patut kita tiru untuk kita teladani. Maka saudara-saudaraku mengingatkan supaya kita bisa menjadi seorang yang amanah. Kita tidak terus memandang ke atas, tetapi berusaha untuk memandang ke bawah. Kalau kita mempunyai harta yang banyak, sebagai seorang muslim, kita berusaha untuk bersedekah. Kita keluarkan minimal 2,5%, kita sedekahkan setiap hari, kita sedekahkan setiap bulan, sehingga saudara-saudara kita itu akan merasakan rezeki yang sudah dititipkan Allah kepada kita. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga
memberi manfaat buat diri saya pribadi dan kepada saudara-saudaraku sekalian.